Oke, kita mulai ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita bahas ya. Mulai dari nomor 1 ya, 31. Ya. 31. Untung beberapa benar yang 9. Iya. Mana sih mana? Nggak ada. 31. Sebuah benda diletakkan 50 cm di depan lensa divergen ya. Benda diletakkan, kalau diletakkan berarti S-nya ya, cara bendanya. Tadi diketahui S sama dengan S-nya di mana ya, Kak? 50 cm. Di depan lensa divergen itu apa? Lensa divergen yang bersifat divergen. Bisa jauh, Pak. Divergen itu menyebar ya, yang sifatnya menyebar. Cekung atau cembung? Cembung. Lensa ya, lensa cekung ya. Sama aja. Kalau cekung bukannya aku ya, Kak? Enggak. Kalau divergen ya, itu cermin cembung. Cermin ya. Nah, ini lensa cembung. Kalau konvergen berarti lensa cembung. Itu kalau di lensa ya. Sama diketahui lagi fokusnya adalah 15 cm ya. F sama dengan 15 cm. Yang ditanya adalah sifat yang dibentuk oleh lensa. Masih ingat pembagian ruangannya? Ada. Ya. Ini lensa negatif. Terus ini adalah bagian depan ya. Ini depan. Terus ini bagian belakang. Untuk yang atas itu adalah nomor ruangan benda. Terus yang bagian bawah itu adalah nomor ruangan bayangan. Ya. Ini F, terus ini F. Ini F, sini F. Kalau di lensa cekung, jadi nomor ruangan bendanya, ruang 1 itu yang ini, ruang 1. Ruang 2, ruang 3. Ini semuanya adalah ruang 4. Terus nomor ruangan bayangannya 1, 2, 3, 4. Ini. Nah, yang namanya benda, kan apa? Dia harus sifatnya nyata ya. Kalau nyata berarti apa? Posisinya di depan. Jadi nanti bendanya di ruang 4. Nah, totalnya itu kan dia harus 5 ya. Ya berarti di ruang 1. Bayangannya di depan. Kalau di depan berarti sifatnya Nyata. Nyata diperkecil. nyata Maya. Maya ya. Kak, kalau Maya Kak ada di depan ya? Karena di depan ya. Jadi kalau lensa, kalau bayangannya di depan itu sifatnya adalah Maya. Tapi kalau cermin ya, cermin itu kalau bayangannya di belakang cermin itu sifatnya Maya. Udah. Contoh ya, Maya. Terus Maya pasangannya Tegak kecil. Diperkecil. Diperkecil itu karena dari 4 ke 1 kan ya Kak? Iya. Gara-gara nomor ruangan bayangannya itu kecil dibandingin nomor ruangan benda. Ini nomor 1. Yang B ya? Ya. Ini lensa cekung. Kalau lensa cembung berarti di konvergen. Ya, lensa cekung berarti sifatnya adalah konvergen. Konvergen itu berarti mengumpulkan sinar. Lensa cembung begitu. Lensa Cembung. Cembung itu konvergen. Oh iya. Ini nomor 1 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Diketahui 2 benda bermassa M ya.
berada pada ketinggian 0,8 meter. Bergerak menuruni bidang miring dan menumbuk benda dua yang diam. Kedua benda mengalami tumbukan tak elastis pada bidang kasar dengan koefisien gesekan 0,1. Yang ditanya adalah jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh kedua benda. Ini benda satu, posisinya ada benda dua. Ini licin, yang ini besar. Diketahui lagi ketinggiannya adalah 0,8 meter. Posisinya diketahui koefisien gesek nilainya 0,1. Ya, tadi kan dia mengalami tumbukan ya. Nah, tumbukannya jenisnya itu tidak penting sama sekali ya. Tadi tak elastis. Kalau tak elastis, tadi cirinya setelah tumbukan menyatu ya. Setelah tumbukan menyatu. Ya, terus tadi masanya sama, M1 sama dengan M2. Nilainya M. Nah, kita cari kecepatan saat menumbuk ya di sini. Ini kecepatannya adalah V1 ya. Nah, buat nyari V1 itu tinggal masukin akar 2 B. Ini 2 berarti 2 dikali 10 dikali 0,8. Ya, dapat 4 meter per second. Habis itu masukin ke rumus tumbukan ya. Tumbukan tidak lenting sama sekali. M1 kali V1 kali G ditambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 kali Vxn. Ya. M1-nya M, terus V1-nya nilainya 4. Ini apa ya? Mula-mula kan diam. Sama dengan ini berarti M ditambah M kali Vxn. Kak, M2 juga ya? P2 itu benda dua itu diam ya, Pak? Ya, benda keduanya diam ya pas di sini. Ya, ini berarti 4M sama dengan 2M Vxn ya. M-nya coret, P-nya 2. Ya, berarti dapat Vxn sama dengan 2. Vxn sama dengan 2 meter per second. Belum ketemu lagi. Belum ketemu. Kan yang ditanya apa? Jaraknya ya. Jarak. Jadi nanti di sini nih, ini benda 1 sama benda 2. Pakai rumus apa? Rumus apa ya? Rumus usaha ya. WFS sama dengan delta F. Nah, usahanya berarti apa? Kan di sini ada asal. Berarti ada gaya gesek. Jadi min F gesek dikali S sama dengan setengah M. Ini masa total ya. Jadi dari PT kuadrat. Nah, itu Vxn-nya. Ya, ini berarti sama aja Vxn-nya ya. Jadi nanti di sini V0 itu sama dengan Vxn. PT-nya 4 ya. Nilainya 0. Kan dia di sini berhenti. Oh. Ya, PT sama dengan 0. Terus di sini sama dengan VO sama dengan Vxn. Nah, F geseknya kita ganti ya. F gesek itu rumusnya mu kali N. Mu dikali N ya. Nah, N di sini nanti apa? Diganti ya. 10 N. Massa total dikali gravitasi. Kali S sama dengan setengah kali massa total. Terus ini M itu kan tahu 2M kali 10. Masanya coret ya? Iya. Masanya coret. Terus habis itu kita masukin minunya 0,1 kali 10 1. 0,1 dikali 10 kali S setengah min 0 min yang kali ini min 4 2 min 2 ya min 2
2 ya. Ya, Ini 2 meter. Ya. Wow. S-nya 2 meter ya. Yang B. Ada yang tanyakan sampai sini? Paham ya? Nomor 3. Suatu balok masanya 10 kilo. 10 kilo. Berada pada bidang miring kasar. Koefisien gesekan mu sama dengan 0,5. Depannya 37. Sudutnya 37. Di 0 30. Ya. 30 meter per second. Nah, dia geraknya kemana? Ke atas ya? Ke atas. Terus diketahui F-nya sama dengan 100 Newton secara horizontal. Yang ditanya adalah jarak yang dapat ditempuh balok hingga berhenti. Jarak ya, nanti kita cari S-nya. Gambar dulu. Ini 37. S-nya horizontal ya. Ya, kita gambar ya. Berarti di sini gaya yang bekerja apa aja? Gaya berat. Gaya berat, arahnya ke bawah ya. Gaya normal. Terus diproyeksikan ke sini. Wesin 37. Terus yang sini ada W cos 3. Pak, ada bedanya Cina maksudnya Mas? Cara bedainnya 37. Berarti sini 53. Nah, ini kan sama kayak ini. Ini 5. Oh, iya. Oh iya. Terus taruh kos sama sini gimana? Yang kena sudut 37. Nah, Yang kena sama sudut 37. Ini kan 53 nih. Ini 53. Berarti samping sini 37. Kan harus 90 derajat hasil proyeksinya. Nah, kita kan pakainya sudutnya 37. Berarti yang dekat sudut pakainya cos. Iya, kos. Yang sini berarti pakainya sini. Terus tadi ini ada gaya normal lah. Nah, sekarang F di sini kita proyeksikan. Berarti yang pertama sini ya. Ini kan 37. Nah, sudut ini itu kan dia berseberangan ya. Iya, ya. Berarti sini 37. Berarti hasil proyeksinya cos 37. Terus yang ke atas F sin 37. Terus tadi arah geraknya ke atas ya. Di sini ada Renault. Terus ada gaya gesek ya. Gaya geseknya kemana? Atas. Ke atas. Bawah. Ke bawah ya. Ya, di sini ada gaya gesek. F gesek. Karena ada gaya gesek, berarti kita cari gaya normalnya dulu ya. Masukin sigma FY sama dengan 0. Disuruh Y, berarti ada N ya. N min W cos 37. W cos 37 F sin 37 ya, plus F sin 37 sama dengan 0. Berarti N sama dengan F sin 37 dikurangi W cos 3. Bolak-balik bukannya W cos 37. Kan dipindah ruas. Iya, terus tuh ngerti yang Oh ya, ngetik ya. Ini ya. ya. Oke, kita masukin F-nya 100 0,6. W-nya O-nya 100 cos 37 0,8. Ya, berarti dapat N-nya berapa? 0,8. Bukan. Sin-nya 0,6. Oh, iya. Ya, berarti dapat 20. Ini
min 20 Newton ya. Ya, terus habis itu kita cari F gesek-nya. F gesek sama dengan mu kali N. Mu-nya 0,5, N-nya 20, dapat 10 Newton. Nah, habis itu kita cari percepatan ya. Masukin sigma M sama dengan M dikali ya, Tapi ada cos 37 tambah F gesek ya. cos 37 min F gesek W sin 37 min F gesek sama dengan M dikali ini gara-gara dia ke atas sekali. ini kan dia geraknya ke Iya. atas, terus semua gayanya kan ke bawah ya, berarti di sini semuanya nih Ganti kita masukin F-nya 100 dikali 0,8 100 0,6 10 sama dengan 10 kali A. Ya, ini berapa? 10 min 150 min 70 min 150 min 150 sama dengan 10 A. Dapat A-nya min 15 meter per second. Ini baru A-nya ya. Nah, habis itu kita masukin ke rumus GLBB. Rumus GLBB apa? Buat nyari S. S PT kuadrat sama dengan PL kuadrat min 2 AS ya. Ini udah masukin minnya. itu gara-gara A-nya min. Ya, Kalau normal plus kalau normal plus. Ya, berhenti ya. Berarti PT-nya 0. P0-nya 30 ya. 30 kuadrat min 2 dikali 15 kali S. Dari sini berarti 30 S sama dengan 900. S-nya 30. 30 meter. Wow. Oke, yang C ya. Ini nomor 3. Ada yang tanyakan? Oke. Ini apa sih? Lanjut nomor 4. Kecepatan suatu partikel, kecepatan suatu proyektil di titik tertinggi ya, 1/4 dari kecepatan saat mencapai 3/4 dari ketinggian maksimumnya. Yang ditanya adalah nilai tangan sudut proyeksi tersebut. Ini geraknya gerak parabola. Ini kan di titik puncak. Terus satunya lagi di titik sembarang ya, misalnya di sini. Ketika di puncak, kecepatannya itu kan cuma kecepatan di sudut X ya. Ya. Px sama dengan kecepatannya 1/4. 1/4-nya apa? Kecepatan saat mencapai 3/4 dari ketinggian maksimum. Ya, di sini ada H ya. Nah, H di sini nilainya adalah 3/4 H maksimum. Terus ini adalah H maksimum. Di posisi sembarang ini kita kan nggak tahu kecepatannya berapa ya. Jadi misalnya nih kecepatannya adalah V. Jadi nanti kecepatan di puncak Px itu sama dengan 1/4 V. Ini 1/4 V. Terus ini nanti bisa diproyeksiin lagi kecepatan di sumbu X sama kecepatan di sumbu Y. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cari kecepatan ini ya. Nah, kecepatan di titik sembarang yang namanya V, ini ya, ini itu kan V kuadrat
sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini kecepatan di sini. Kita masukin Vx-nya adalah 1/4 V. Ini V kuadrat sama dengan 1/4 V kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini V kuadrat. Nah, 1/4 dikuadratin 1/16 V kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, ini pindah ruas ya. Berarti kan samanya 15/16 V kuadrat plus sama dengan Vy kuadrat. Itu kenapa 15? 1 dikurangi 1/16. Ini Vy kuadratnya ya. Nah, habis itu kita cari P0Y-nya nilainya berapa ya? Ya. Jadi kan ada rumus nih. Rumus Kmax. Masih ingat rumus Kmax? Rumusnya kan P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2 Nah, P0 sin theta itu sama dengan P0Y ya. Oh iya. Ya, berarti ini P0 Y kuadrat per 2G. Ini Kmax. Nah, kita mesti cari P0Y-nya nilainya berapa. Terus kalau di titik sembarang ya, di titik sembarang ada rumus Py kuadrat sama dengan P0 Y kuadrat min 2 G1. Nah, Py kuadratnya nanti kita ganti ya. Py kuadratnya enggak nanti dulu. Kita ganti hanya dulu ya. Ini kan Py kuadrat sama dengan P0Y kuadrat min 2 dikali G, terus masukin ketinggiannya adalah 3/4. Ini 3/4 dikali Kmax. Kmaxnya yang ini ya. P0Y kuadrat per 2G. Nah, habis itu 2G-nya kita coret. Berarti kan P0Y kuadrat dikurangi 3/4 P0Y kuadrat 1/4. Berarti dapat Py kuadrat sama dengan 1/4 P0Y kuadrat. Py sama 1/2 FY. Ya, terus habis itu kita ganti ya. Py kuadratnya kan yang ini ya. 15/16 P kuadrat sama dengan 1/4 P0Y kuadrat. Ya, cara ini ke sini atau mau dicoret? Boleh. Berarti berapa? 15/4 P kuadrat sama dengan P0Y kuadrat. Berarti P0Y sama dengan akar 15/2. akar 15/2. Nah, habis itu kita cari sudutnya ya. Wow. Ini sulit sih. Ini nggak buka sulit itu mau. Sulit banget. Pakai rumus tangan theta ya. Tangan theta. Tangan theta itu sama dengan P0Y per P0X. P0Y-nya ini ya. Akar 15/2P. Nah, P0X itu kan sama aja Pak. Yang ini 1/4 P. Ini sama aja P0X-nya. Kan kecepatan di sumbu X nilainya selalu sama. Jadi ini dibagi 1/4 P. Ya, sorot ya. Ini sorot. Terus 2 sama 4 sorot ya. Ini sorot, berarti sisa 2. 2-nya naik ke atas ya, berarti 2 akar 15.
Terus kalau 2-nya masuk ke dalam berarti apa? 15 dikali 4. Sama dengan akar 60. Jadi jawabannya itu adalah tangan pangkat min 1 peta akar 60. Ya, ini nomor 34. Ada yang tanyakan? Yang E ya. Ya, jadi di sumbu X itu kecepatannya selalu sama ya. Nggak pernah berubah. Oke, ada yang tanyakan? Nggak ada. Lanjut ya. Ya, lanjut. 35. Sebatang emas dengan batang perak yang berukuran sama. Di sini diketahui ukurannya sama, namun berbeda suhu di sambung kedua ujungnya. Ya, di sini ukurannya sama. Ya, misalnya di sini emas, terus satunya lagi adalah perak. Jika suhu di ujung emas itu yang 100 ya, 100 derajat Celcius. Terus untuk peraknya 40 derajat Celcius. Diketahui konduktivitas termal emas di sini ya, valensi emas 314. Terus untuk konduktivitas termal perak nilainya adalah 427. Terus yang ditanya adalah suhu antara kedua sambungan ya. Ya, pakai rumus apa? Jadi nanti pakai rumus ini ya. K miliknya emas dikali luas penampang dikali delta T per L sama dengan K miliknya perak dikali luas penampang kali delta T per L. Ini. Tadi ukurannya sama, berarti A-nya sama, terus L-nya juga sama. Kita masukin emasnya 314. Terus delta T-nya 100 kurang. Ya, 100 dikurangi P ya. Sama dengan 427. Terus delta T di sini adalah T Tambah. min Ini kita ini 40. Ini 100 min T, terus ini 427 per 314 ya. T min 40. Ini kayaknya dibagi dulu deh. Hitungannya susah. Ya, jadi nanti 100 min T. Ini kalau dibagi, itu hasilnya koma-komaan 1,36. T min 40. Jadi 100 min T, ini kali ke dalam 1,36 T min 50-an. Ya, 50-an ya. 54,4 ya. Ya, 54,4. Habis itu dipindah ruas ya. Berarti ditambah 154,4 sama dengan 2,36 T. T sama dengan 154,4 bagi 2,36. 70-an. 60-an. 60-an lagi ya. Ya. 65. 65 derajat Celcius. Ini nomor 35 yang C. Ya, silakan. Ada yang tanyakan? Boleh, silakan. Ini kakak hapus ya. Ayo Afi, ada yang tanya enggak? Ada.
Nomor 36. Sebuah pesawat luar angkasa diluncurkan dengan kecepatan 0,8 c pada sudut 60 derajat terhadap suhu X positif. Horizontal lah. Jadi ya, ini misalnya pesawat yang pertama, dia bergerak dengan kecepatannya adalah 0,8 c. Sudutnya 60 derajat. Pesawat luar angkasa lain diluncurkan dengan kecepatan 0,8 c terhadap arah suhu X negatif. Ini pesawat yang lain ya, kecepatannya ini V1, ini V2. 0,8 c. Yang ditanya adalah kecepatan pesawat pertama menurut pilot pada pesawat kedua. Nah, di sini P1 itu kan dia membentuk sudut ya. Jadi nanti kita proyeksikan dulu ke suhu X. Nanti dapat P1 X. Nah, P1 X itu apa? P1 cos 60 ya. Cos 60. P1-nya 0,8 C. Cos 60 sama. Dapat 0,4 C. Terus tadi yang ditanya kecepatan pesawat pertama. Jadi P12 itu sama dengan P1X ditambah P2 per 1 ditambah P1X dikali P2 per P2-nya pamit nggak? Kenapa? Pamit. Enggak. Jadi kalau misalnya arahnya berlawanan, justru nanti tandanya itu adalah plus. Kita masukin 0,4 C ditambah 0,8 C per ini 1 ditambah 0,4 dikali 0,8 0,32 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya coret. Ya. Berarti P12 sama dengan 1,2 C dibagi 1,32. Ini. Wow. Hasilnya 0,9 C. Yang ini nomor 36. Itu materi apa sih? Ini materi relativitas. 37. Diketahui gas helium MR-nya 4 gram per mol. Memiliki masanya adalah 10 gram. M sama dengan 10 gram. Memiliki tekanan awal ya berarti P1. P1 sama dengan 3,69 bar ya. Nah, di sini diketahui bar itu sama dengan 1 ATM ya. 1 bar sama dengan 1 ATM. Berarti ini samanya 3,69 ATM ya P1-nya. Ditempatkan pada suatu wadah. Gas dekompresi hingga tekanannya menjadi berarti P2-nya 1,5 ATM. Ya. Suhunya 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin berapa? 300 Kelvin. Terus yang ditanya adalah besar volume gas dalam tabung. Terus di sini hasilnya kalau di PG ya, itu kan 2,46 volume awal. 4,92 volume awal. Berarti nanti kita mesti bandingin ya, volume 2 dibagi volume 1. Hasilnya berapa?
Yang ditanya volume sama kerja ya. Kerja itu berarti weight. Oke, kita masukin ke rumus PV NRT ya. PV NRT. Ya. Volume berarti apa? N itu kan massa per ml ya. Dikali R kali T per P. Ini ya. Ini rumusnya. Kita cari dulu V1 100 dibagi 4 dikali 100 bagi 4 R-nya 2,R-nya 8,314, T-nya 300, terus tekanannya ini ya 3,69, tapi juga ke Pascal ya 3,69 kali 10 pangkat 5. Wow. Aduh susah ya. Ini hasilnya ya. Kalau dihitung ya 0,1689 meter kubik. Nggak bisa. Nggak tahu kalau itu. Ya. Ini ke-1-nya. Terus habis itu kita cari V2-nya ya. 100 per 4 dikali 8,314 kali 300 per. Ini berapa? 1,5 kali 10 pangkat 5 ya. Ya 3 koma lah. Ya. 0, ya. 4, 1, 5. Maksudnya 7. Ini meter. Depannya itu loh, kan 3 kan 4 kan. Nah, terus yang ditanya adalah P2 per P1. Berarti 0,4157 per 0,1689. Ya, nanti sekitaran 2,46 ya. Ini 2,46. Ini volume awal. Ya. Nah, terus habis itu kita cari usaha ya. Usaha itu sama dengan NRT ln V2 per V1. N-nya kan udah ya, 100 dibagi 4, 2, 5. Kali 8,314 dikali T-nya 300 ln 2,46. Ada yang kedua doang kak. Iya, dikatakan dulu mas. Iya. Mungkin ya gitu ya. Ini dikali semuanya. Terus nanti dimasukin lemnya ya 2,46. Logaritma natural. Jadi mirip kayak log-logan. Pokoknya hasilnya 56,119,5. Satunya joule diubah ke kilo ya. 56,119 kilo. Ya. Yang A. Yang A. Tidak bisa nih yang pakai. Sarannya? Nyari kata dulu. Ketemu I-nya. Abis ketemu I-nya tinggal yang pakai perbandingan itu yang sekarang berapa. Oke. Kan? Ada nggak ya pas emang kayak 38 kenapa? Gak tahu kayaknya ada. Kalau ada aku syukur. Kan beberapa keluar listrik juga. Maksudnya keluarannya yang gampang kan bisa. Kalau itu menangkal semua itu gampang. Kalau kan ya masih bisa. Ini 9
ohm. Ini 4 ohm, 12 ohm, 3 ohm, terus ini 2 ohm. Caranya gimana? Cari R total. Oke, cari R total lah. Pertama apa dulu? Paralel panas. 12 sama 4 di paralel ya. Ya. Jadi seper 12 ditambah seper 12, 1, 3. 1, 3. Berarti dapat R paralelnya 3. 3 tambah 3, 6. Terus R seri yang pertama ya, 3 tambah 3, 6. Terus habis itu paralel lagi. Berarti seper RT 2. Seper 6 ditambah seper 9. 18, 3, 2. Berarti R paralel 2 18/5. ya. Iya. Iya, 18/5. Nah, terus habis itu 18/5 tambah 2 R totalnya. R totalnya 18/5 18/5 ditambah 10. 10/5 ya. Iya. 28/5. 28/5. Cari DI-nya. Terus baru kita cari di totalnya ya. Berarti tegangan total dibagi R total. 18 dibagi 28/5. Setelah berapa ya? Berapa? Bisa dikecilin nggak? Bisa. 9/14. 45/14 kan? Berapa? 45/14. 45/14 Ah. ampere. Nah, terus habis itu kita cari tegangan paralelnya ya. Tegangan paralel. Tegangan di sini nih, di antara dua titik. Iya. Oh iya, kamu kali itu. Tegangan paralel sama dengan I total dikali R paralel yang kedua ya. Berarti 45/14 dikali R paralel yang kedua 18/5. 9. Ya, ini 9 coret. 9. Ini bagi 2 7. 9. 81/7. Nah, terus baru kita cari arus di 9 ohm ya. Arus di 9 ohm sama dengan tegangan paralel dibagi R. Berarti 81/7 dibagi R-nya 9. Coret-coret, berarti 9/7. 1,28 ampere. Yang A. Aku gak tahu maksudnya apa. Aku kemarin kerjainnya kan itu mas, berarti ingatnya kan semuanya kan segitu kan. Ya, Maksudnya pakai ini dia pakai dua tapi sesuai ohmnya. Ya pokoknya ini sama, ya, ini sama. boleh kok kayak gitu. Sama tahu sih. Ayo, oke. Semangat dong, fisika. Oh, bagus sudah. Ini nomor 38. Ada yang tanyakan? Gina, Karin, Galuh, Rio, Rangga. Enggak. Kenapa Rangga? Apri, aku mau bareng dulu. Silakan. Ada yang tanyakan enggak? Nggak ada, Kak. Enggak ada. Ya, kita cari tegangan di sini nih, di dua titik nilainya berapa. Jadi nanti arus total dikali R paralel. R paralelnya pakai yang R paralel kedua. Nah, terus paralel ya, tadi kan tegangannya sama nih. Jadi tegangan di 9 ohm sama dengan tegangan di sini semua. Iya.
Di sini satu ini sel. Selain. Ini sini masih berapa? Kalau sampai malas sih. Aku banget kak. Kenapa gua? Ya, saya. Ada depan kelas, ada depan kelas. Ayo badannya doang. Oke, next ya, nomor 39. Suatu gas argon dengan massa, diketahui massanya 100 gram M. 100 gram. Disimpan pada tabung dengan kapasitas, berarti volumenya 4 liter. Tabung terisolasi sempurna mempunyai tekanan. Jadi diketahui P sama dengan 2,74 kali 10 pangkat 6 Pascal. Jika gas argon mampu menyerap kalor sehingga tekanannya naik ya. Tekanannya naik sebesar 4,81 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, di sini ini berarti apa? S1-nya ya, tipe 1. Nah, terus dia apa? Tekanannya naik sebesar 4,81. Ini berarti P2-nya ya. 4,81 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Diketahui lagi MR nilainya adalah 40 gram per mol. Yang ditanya adalah maka besar kalor dan perubahan energi dalam sistem pada argon. Nilainya berapa? Ya, tadi kan apa? Prosesnya itu adalah isokorik ya. Ini isokorik. Isokorik berarti apa? Volumenya tetap. Kalau volumenya tetap, jadi nanti apa? Besarnya kalor I itu sama dengan delta U ya. I sama dengan delta U. Delta U di sini nanti kita ganti. Jadi apa? Kan argon itu dia masuknya ke monoatomik ya. Karena monoatomik berarti 3/2 N R delta H. Atau NR delta T-nya nanti diganti jadi apa? Delta P dikali P. Ini. Oke, kita masukin ya. I sama dengan 3/2. Nah, delta P-nya apa? P2 dikurangi P1. 4,81 10 pangkat 6 dikurangi 2,74 kali 10 pangkat 6 dikali P. P-nya 4 liter ya, diubah 4 kali 10 pangkat min 3. Ini diubah ke meter kubik. 3/2. Ini dikurangi ini. Terus 2,07 kali 10 pangkat 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 3. Waduh. Ya, ini syarat ya. Berarti 2. 6 kali 2 berarti 12 koma ya 12 koma ya. 12,21 12,42 ya. Kali 10 pangkat 3. Ini joule, terus habis itu diubah ke kilojoule. Ya. Ini dapat Q sama P-nya ya. Yang T. Ini nomor 39. Lanjut nomor 40.
Lanjut. Suatu percikan air dari suatu logam membentuk sudut θ 1 dan θ 2 dengan kecepatan v seperti ditunjukkan pada gambar. Jika jarak terjauh dari kedua percikan setelah mencapai tanah adalah d. Yang ditanya adalah maka besar kecepatan v. Gimana nih? Ini percikan pertama ya, kecepatannya v. Sudutnya θ 1. Terus percikan kedua kecepatannya v, sudutnya adalah θ 2. Nah, ini nanti apa? Kita anggap geraknya itu adalah gerak parabola. Ini. Ini dari sampai sini ya. Tadi apa? Jarak kedua percikan dari sini nih sampai ke sini itu sama dengan D. Ini D. Nah, kita misalin dari sini sampai ke sini itu kan apa? X maksimum ya? Iya, X max yang pertama. Terus dari sini sampai ke sini itu adalah X max yang kedua. Di parabola rumus X maksimum apa? Rumusnya ada pi-nya, ada pi. P0 kuadrat. Ya. Pi0 kuadrat. Sin sin 2 zeta per gravitasi ya. Oh, katanya. Nggak ada T-nya. Ini buat mencari jarak mendatar maksimum di gerak parabola. Nah, habis itu kita totalin ya. Jadi yang namanya D itu kan sama dengan X maksimum yang pertama ditambah X maksimum yang kedua. Ini D. Nah, rumusnya kan yang ini ya. Iya. P0-nya kita ganti jadi V. Berarti ini V kuadrat sin 2 θ 1 per gravitasi ditambah V kuadrat sin 2 θ 2 per gravitasi. G. Ya, terus habis itu V kuadrat per G-nya dikeluarin ya. P2G Ya. Ini masih sin 2 θ 1 2 θ 1 2 sin 2 θ 2. Ini sini ya. 10D D ya. Per baginya ini ya. Berarti sin 2 θ 1 ditambah sin 2 θ 2 sama dengan V kuadrat. Yang ditanya adalah V-nya. V sama dengan akar ini D kali G per sin 2 θ 1 ditambah sin 2 θ 2. Nih V-nya. Wow. Ini jawabannya enggak? Ya, sebenarnya cuma bolak-balik ya bolak-balik rumus aja. Yang penting kita ingat nih rumus jarak mendatar di parabola. Yang ini nomor 40. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kelas 1. Suatu bola berongga dengan jari-jari D ya. Jadi diketahui jari-jarinya adalah D. Ya.
Diketahui jari-jari. Ini adalah D, jari-jarinya D. Yang hampir penuh, ya, jari-jarinya D, terus berisi fluida yang hampir penuh, di mana masih terdapat sedikit rongga yang berisi udara ya. Jadi nanti di sini ada rongga nih, yang berisi udara. Yang tinggi kolom udaranya bisa diabaikan. Kemudian bola diberi gaya secara horizontal tanpa menggelinding. Jadi di sini dia diberi gaya sebesar F. Karena diberi gaya, bendanya itu apa? Bolanya itu bergerak ya, bergerak dengan percepatan. Percepatannya nilainya adalah A ya. Jadi di sini ada percepatan, nilainya A. Terus yang ditanya adalah besar tekanan total di dasar bola ya. Di sini tekanan totalnya nilainya berapa? Ya, di sini kan ada percepatan, arahnya horizontal ya. Terus nanti apa? Ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi arahnya kemana? Atas. Bawah ya, bawah. Tapi di sini ada gravitasi nih. Nah, kita cari percepatan totalnya dulu. Kan A-nya ke sana. Ini A, terus G-nya ke bawah. Nah, kita cari percepatan total. Berarti apa? Pakai kita lurus. Ini A total sama dengan A kuadrat akar A kuadrat ditambah G kuadrat. Kenapa? Oh ya. Ini percepatan totalnya. Nah, terus habis itu kita masukin ke rumus tekanan total. Tekanan total itu sama dengan tekanan udara luar ya. Tekanan udara luarnya itu adalah PO ya. Ini tekanan udara luar. Ini di sini nih. Di sini ada tekanan udara. Terus nanti apa? Ditambah sama tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu kan biasanya apa? Rho GH ya. Kalau rumus umumnya tekanan hidrostatis Rho G dikali Rho ini nanti kita ganti nih. Ini tekanan udara luar ditambah Rho-nya Rho. Nah, untuk G-nya nanti kita ganti jadi apa? Percepatan total. Ya. Jadi ini nanti kita ganti jadi percepatan totalnya. Jadi kita masukin akar ini akar A kuadrat ditambah G kuadrat. Terus dikali sama ketinggian. Ketinggiannya berapa? Kan dari sini sampai ke bawah. Ini ke DH loh. sama dengan 2 kalinya D. Ini 2 D. 2D. Ini dikali 2. Jadi nanti tekanan total sama dengan tekanan udara luar ditambah Rho sama D-nya dimasukin ke dalam kurung. Jadi 2 akar A kuadrat plus G kuadrat dikali Rho kuadrat kali D kuadrat. Ini. Ini nomor 4, 1 ya. Wow. Ya. Rho sama D-nya dimasukin ke dalam kurung. Jadinya Rho kuadrat kali D kuadrat. Yang C. Sudah. Kedudukan. Udah kan ya? Iya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Sudah belum. Belum. Oke, bentar dulu. Bentar ya.
Ini sampai ada ini. Yang di rumah ada yang tanyain nggak? Karin, nggak lu? Rangga, Rio, Gina. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Ya, ini kakak hapus. Aku bilang kan mau pos katanya manis di dalam aku. Next, nomor 42. Semua kalor yang masuk pada sistem digunakan untuk melakukan kerja pada sistem isotermal. Isotermal suhunya yang tetap ya? Iya. Suhu tetap. Kalau suhunya tetap, berarti apanya yang nol? Delta T. Ya, delta T-nya nol, benar? Iya, aku benar. Iya, benar. Terus habis itu apanya lagi yang nol? P-nya. Delta. Delta U-nya ya, yang nol. Soalnya kan delta O, delta U itu kan rumusnya ya F/2 NR delta T. Ya. Jadi nanti di sini delta U nilainya 0. Soalnya delta T-nya 0. Ya, karena delta U-nya 0, berarti nanti besarnya kalor itu sama dengan W. Ini. Jadi pernyataan 1, semua kalor yang masuk pada sistem digunakan untuk melakukan kerja. Benar salah? Salah. Salah. Benar salah? Yang berapa? Benar. Benar ya? Kalor itu kan I. Semua kalor yang masuk berarti I-nya. Pada sistem digunakan untuk melakukan kerja. Kerja itu W. Ya. Benar ya? Nah, sekarang nih penyebabnya. Kecepatan relatif rata-rata partikel gas dalam sistem isotermal berubah seiring dengan perubahan tekanan sistem. Betul. Betul? Salah? Itu salah. Kecepatan efektif? Salah. Ya, salah ya. Soalnya kecepatan efektif itu kan akar 3 kT per M atau 3 RT per MR ya. Nah, di sini kan suhunya tetap. Kalau suhunya tetap, otomatis T-nya tetap. Ini T tetap. Maka T-nya juga tetap. Kesimpulannya, jawabannya yang mana? Yang mulanya adalah tadi kan benar salah ya kak? Iya. Benar salah. Benar salah kan kak? Jadi kok dosa salah bukannya B. Benar salah? Benar salah D. C. Yang C ya? Cinta. Oke, cinta ya. Yang C. Ini 4, 2, 4, 3. Kenapa bukannya udah ada pagi? 4, 3. Suatu muatan yang bergerak tegak lurus terhadap medan magnet memiliki lintasan lurus. Enggak, tegak lurus. Ya, harusnya apa? Vertikal. Lintasannya apa? Belok. Jadi kalau misalnya ya kecepatan tegak lurus sama B, berarti bentuk lintasannya Tegak lurus. melingkar. Melingkar. Ya, ini kan gaya Lorentz. Ya. Kok melingkar kak?
Kan pakai kaidah tangan kanan. Misalnya ini kan B-nya. Ini lain. Terus habis itu di sini ada muatan positif bergerak sana. Ini V. Kan kaidah tangan kanan. P-nya ke sana, terus B-nya masuk. Berarti kan timbul gaya Lorentz ke atas. Nah, karena muncul gaya Lorentz, jadi nanti muatan di sini dia akan dibelokkan. Jadi nanti apa? Dia geraknya sama. Gini. Melingkar. Putar. Lintasannya melingkar. Betul. Ini berarti kalau tetanya 90 derajat ya. Nah, kalau sudut yang dibentuk nilainya 0 ya. Ini baru apa? Lintasannya adalah lintasan lurus. Lintasan lurus. Tapi kalau sudut yang dibentuk antara 0 sampai 90, lintasannya itu helix ya. Lintasan helix atau spiral. Helix terus. Ini. Ya, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara P sama B. Berarti salah ya pernyataan yang pertama. Iya. Nah, sekarang sebabnya lintasan partikel bermuatan tergantung dari sudut yang dibentuk antara arah kecepatan terhadap medan magnet. Oke, benar. Berarti jawabannya yang Depok B. oke, yang B. 4. Experimental. Oh, I see. Next, 44. Sumpah gue udah ada jawaban A. Ya A. Ya, yang A ya. Caranya gimana? Cara dulu tuh pakai DY per L apalan tuh. Diketahui suatu kisi difraksi memiliki 1000 celah per senti. 1000 celah per senti. Berarti apa? D. N-nya ya. N. Konstanta kisi celah per senti. Menghasilkan orde maksimum pertama. Orde maksimum pertama berarti N-nya ya. Diketahui N-nya 1. Dari suatu kisi yang berjarak 1,125 meter dari layar. Berarti ini L-nya. L. 1,125 meter. Nah, di sini menggunakan cahaya ya. Cahayanya adalah cahaya biru. Cahaya biru. Pernyataan 1. Orde maksimum menjadi 0,75 Y saat celah dikurangi menjadi 75 celah per senti. Betul. Ya, caranya gimana buktinya? Ini berarti N1 ya. Nyari ordernya kan Kak? Nyari Jumlahnya. Y-nya ya, nyari Y2. Nyari Y. Kan rumusnya D sin theta sama dengan N dikali lambda. Atau ini D-nya diganti. Sin theta per N besar N lambda. Nah, sin itu bisa diganti lagi. Jadi apa? Y per L dikali N sama dengan N dikali lambda. Ini rumusnya. Nah, yang diganti itu kan nilai konstanta kisinya ya. N2-nya. Jadi N2 diubah jadi 750 celah per senti. Ya. Ini ke sini berarti N lambda L kali N ya. Jadi nanti langsung aja nih Y1 per Y2.
Y itu kan dia sebanding sama N. Y1 nilainya adalah Y. Kita cari Y2-nya. N1 nilainya 1000 per N2-nya 750. Oh gitu. Jadi sini ya. Ya 750 Y. 0,75 Y. Berarti pernyataan 1 Benar. benar. Pernyataan 2 Benar. Kenapa? Nah, ini kok. Kan ada urutannya ya. Me, Jiku. awalnya pakai apa? Pakai biru ya. Ya, itu jadi Di situ pakai hijau. hijau. Nah, semakin ke sana berarti apa? Besarnya semakin besar. Ya. Kalau lambdanya besar, otomatis orde maksimumnya juga akan besar ya. Berarti Y sebanding sama lambda. Ini ya konsepnya. Ini nomor 2. Nomor 3. Orde maksimum menjadi 0,33 Y. Saat kisi layar diperpendek 0,75. Ya. Jadi nanti L-nya itu kan diperpendek ya. Berarti kita cari L2-nya. L2 itu sama dengan L1. 1,125 dikurangi. Diperpendeknya 0,75. Ini. 0,75 benar. Udah sebenarnya salah ya. Udah. Belum lima kote bener dong. Ya, bentar ya. Baca dulu ya. Ya itulah. Itu dulu lah. Aku bisa dia pasang. Pokoknya kalau kamu ngabarin aku dulu aja. Kamu mau ngabarin? Jangan terus. Nah, kalau ngabarin dulu kan kalau dia pokoknya nanti aku nggak boleh tanya dulu. Sama. Sepi dan kawan-kawan ke situ. Pakai foto pertama kali itu loh yang ada dokin. Memang. Kita ada foto yang bareng-bareng lagi itu loh yang pakai analog. Pasarnya yang full member and ya Allah. Ya Allah. Oke, lanjut ya. Tadi yang nomor 3 ya. Jadi nanti kalian masukin ke ini ya, di
Y1 per Y2 sama dengan L1 per L2. Ya. Ini kalian masukin Y1-nya Y per Y2 sama dengan 1,125 per 0,375 ya. 0,375. 0,375. Nah, terus nanti apa? Y2 itu sama dengan 0,375 dibagi 0,125 Y. Oke, nanti hasilnya 0,33 Y. Benar. Bener ya? Ya. Terus kalau yang 4, Salah. semakin jauh jarak celah layar berarti awalnya ya, maka sudut difraksi yang dibentuk semakin besar. Benar? Salah? Salah. Ya, salah ya. Soalnya kan nanti sudutnya itu kan bisa aja lebih dari 90 derajat. Kalau lebih dari 90 derajat berarti itu kan nanti hitungannya kebalikannya kan ya, nilai sinnya semakin turun. Gitu. Jadi untuk yang nomor 4 jawabannya yang A ya. Nomor 4. 5. Oke, silakan difoto. Foto dulu guys. Ada yang tanyakan nggak? 1, 2. Lanjut nomor 45 ya. Next 45. Sebuah alternator mobil memiliki persamaan flux magnetik. Jadi diketahui flux sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 2 sin omega rest. Di mana W adalah kelajuan anguler. Alternator ini memiliki apa? 100 lilitan ya. Jadi diketahui nilai N-nya 100. Digerakkan oleh roda gigi dengan 6 kali putaran pada setiap satu putaran mesin ya. Jadi di sini satu putaran itu ada 6 kali putaran lagi ya. Di sini ada 6 kali. Saat mesin berputar dengan kelajuan anguler ya. Jadi diketahui kelajuan anguler itu kan omega sama dengan 10 pangkat 3 revolusi tiap menit ya. Ini tiap menit. Ini diubah ya. Ya, pokoknya ini diketahuinya ya. Ya, ini diubah ya. Diubah jadi apa? Second atau third? Oh, dulu. Ya, per second ya. Kelajuan anguler. Oh. Ini maksudnya frekuensi ya. Ini kan dia per menit ya. Jadi nanti 10 pangkat 3 per 60. Ini baru per detik ya. Per second. Pernyataan 1 yang ditanya adalah kelajuan alternator. Satunya adalah rad per second, berarti omega. 2 pi r. Ini 2, pi-nya 3,14. Frekuensinya 10 pangkat 3 per 60. Terus sama apa? Dikali sama n-nya ya. Kenapa? Soalnya tadi 1 kali putaran, itu udah 6 kali lagi putaran. Berarti dikali 6. 10, coret, 10, ya, 628. 628 radian per
second. Ya. Ini tambahin lagi 6 putaran ya. Sekali putaran. Ini 1. Nomor 2, persamaan GGL dalam fungsi waktu. Persamaan GGL. GGL itu rumusnya Setengah I kali N N kali M delta delta flux per delta. Nah, kita turunin persamaan fluksnya. Jadi nanti kan apa? Kalau diturunin omeganya maju ke depan ya. Jadi 1,2 kali 10 pangkat min 2 omega sin berubah menjadi cos omega. Kita masukin n-nya 100 kali 1,2 kali 10 pangkat min 2. Omeganya 628. Ini 628 cos 628. Ya, kita tinggal hitungnya. ya Ini kasih sore. banyak betul. Sore 628 dikali 1,2. Ya sekitar 753,6. Ya, 753,6 cos 628. Ini pernyataan 2, bener ya? Pernyataan 3 yang ditanya adalah GGL maksimum. 5,3,6. Ya, GGL maksimum berarti ini doang. 753,6. Ya, karena apa? Cos 628 P sama dengan 1 ya, gara-garanya. Oh. Terus yang keempat, yang ditanya adalah frekuensi. Frekuensi berarti dari omega ya. Omega sama dengan 2 pi f. Omeganya nih 628 sama dengan 2 dikali 3,14. Berarti frekuensinya 100. oke, 100. Oh iya. Semua benar ya. Yang Yeay. nomor 45. Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeay. Kayaknya ini potongan. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Yes. Kenapa kak? Apa kak? Oh iya sampai guys. Ada yang tanyakan? Apri mau foto. Mau foto? Silakan. Tunggu dulu kemarin. Enggak. Udah Kak, makasih. Oke, sama-sama. Gak ada yang tanyain ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita cukupkan ya untuk pembahasan kita hari ini. Kakak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.